الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل واجعل ما نقوم به مخلصا لك يا رب العالمين. كيف حالكن؟ الحمد لله بخير Ustaz, وكيف حالك Ustaz؟ الحمد لله الحمد لله. طيب في هذا اليوم إن شاء الله سندرس نتدارس سويا عن الدرس الأول في المستوى الثالث. Insyaallah kali ini kita akan mempelajari bab paling pertama ya. Bab pertama dari mustawa ketiga. Bab pertama dari mustawa 3. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin sudah tahu ya. Sudah kebaca kemarin dari mufradatnya, kira-kira apa saja kaidah yang akan kita pelajari. Ya, tidak terlalu besar kaidahnya, ini ada beberapa kaidah yang kecil-kecil. Ya, akan kita lihat satu per satu. Nah, yang pertama adalah inna dan la'alla. Apa bedanya inna dan la'alla? Inna sesungguhnya. Inna sesungguhnya. La'alla Semoga. semoga. La'alla sebenarnya bisa bisa dua arti, bisa semoga, bisa sepertinya. Bisa semoga, bisa sepertinya. Ini tergantung. Suara Ustadz terputus-putus Ustadz. Maaf, diulangi. Semoga dan apa Ustadz? Semuanya putus-putus. Tidak. Kadang putus, kadang bagus. Nah, diingatkan saja kalau putus-putus lagi ya. Jadi la'alla bisa berarti semoga, bisa berarti sepertinya. Bisa berarti semoga, bisa berarti sepertinya. Ini tergantung konteks. Tergantung konteks. Ya. Baik. Sebenarnya bukan hanya dua ini. Ada inna, la'alla, ada laita juga, ada anna, ka'anna, lakinna. Itu semuanya juga masuk ke bab ini. Ya. Ini bab apa sebenarnya? Ya, di sini ada harfun nasbin, bawahnya itu ada harfun nasbin yansibul isma wa yarfa'ul khabar. Nah, jadi inna dan la'alla disebutnya adalah harfu nasbin. Nah, maksudnya harfun nasbin itu apa? Huruf yang membuat isimnya mansub. Ya. Huruf yang membuat setelahnya mansub. Apa itu mansub? Fathah. Ya, mansub itu menjadi fathah. Mansub alamat paling umumnya adalah fathah. Jadi yang tadinya kitabun menjadi kitaban. Yang tadinya al-kitabu menjadi al-kitab. Ya. Kita lihat contoh. Di sini ada contohnya inna dan la'alla yang bertemu dengan isim zahir. Isim zahir itu maksudnya isim yang tertulis. Contohnya adalah al-mudarrisu jadidun. Di sini masih normal. Al-mudarrisu jadidun. Mubtada dan khabar. Mana mubtadanya? Al-Mudarrisu. Al-mudarrisu jadidun menjadi apa di situ? Khabar. Menjadi khabar. Ya, sekarang ibu nggak mau cuman bilang al-mudarrisu jadidun. Ibu mau pastikan, mau tekankan sesungguhnya. Nah, gitu ya. Sesungguhnya guru tersebut baru.
Nah, berarti dimasukkan kata apa di situ? Kata Inna. inna. Nah, tapi kalau dimasukkan inna, kaidahnya tadi setelahnya menjadi Masuk. mansub. Berarti gimana jadinya? Inna mudarisa. Innal mudarrisa jadidun. Innal mudarrisa jadidun. Ya, jadi di sini yang berubah adalah mudarris. Yang tadinya al mudarrisu di sini berubah menjadi al Sa. mudarrisa. Mudarisa. Kenapa? Karena inna. Ya. Dan kaidahnya posisinya di sini berubah, bukan lagi mubtada dan khobar. Ya, kalau kalimatnya seperti ini, kalau mau dicari ininya ya, i'rabnya. Dicari i'rab atau posisi setiap kalimat. Di sini inna kita sebut sebagai harfun nasbin. Mudarris sebagai ism inna. Ism inna. Jadi bukan mubtada. Mubtada yang ini berubah menjadi ismu inna. Dan yang terakhir, khobar. Di sini menjadi khobaru inna. Nah, jadi setiap kalimat yang seperti ini, kita cari ism inna dan khobarnya. Kalau sudah, ism inna mansub, khobar inna marfu'. Ya. Bagaimana cara menentukan ism inna? Ism inna yang tadinya mubtada. Mubtada menjadi ism inna, khobar menjadi khobaru inna. Yang mansub adalah isimnya. Nah. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Dimaksud dengan khobar inna apa ya Ustaz? Khobar inna adalah khobarnya, sama ya. Di sini adalah khobarnya. Kabar yang ingin ditekankan. Misalkan, innat thaliba jadidun. Khobarnya apa di situ? Jadidun. Jadidun. Ya. Jadi isim innanya talib, khobar innanya adalah jadidun. Ibu ingin menekankan bahwa murid tersebut benar-benar baru. Nah, itu barunya itu, kabarnya yang ibu tekankan adalah khobar inna. Nah. Ada lagi? Ya, jadi gitu ya. Kalau ada inna, ini intinya, kalau ada inna berarti isim inna-nya atau yang datang setelahnya itu mansub. Tapi khobarnya marfu atau mansub? Marfu. Khobarnya marfu. Nah, begitu juga dengan la'alla. Nah, kalau la'alla gimana Ustaz? Ya, kalau la'alla gimana jadinya? Al-mudarrisu jadidun. Dimasukkan la'alla, gimana jadinya? La'alla mudarisa jadidun. La'allal mudarrisa jadidun. Ya, la'allal mudarrisa jadidun. Ahsan. Ya, di sini juga sama, la'alla harfun nasb. Kemudian mudarrisnya adalah isim la'alla. Isim la'alla. Ya, jadidunnya adalah khobar La'alla. Khobar la'alla. Dan itulah inti pembahasan kita pada hari ini. Nah, kelas ini wadih inna dan la'alla? Insyaallah Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Nanti ada prakteknya insyaallah. Tapi inna dan la'alla, nah ini masih inna dan la'alla. Yang kedua, inna dan la'alla belum tentu bertemu dengan isim zahir saja. Belum tentu dia bertemu dengan isim yang muncul saja seperti tadi. Ya. Inna dan la'alla juga bisa bertemu dengan dhamir. Bisa bertemu dengan apa? Dengan dhamir. Kalau ketemu dhamir gimana Ustaz? Sesungguhnya iya, sesungguhnya kamu, sesungguhnya saya. Nah, ini beda lagi kalau bertemu dengan dhamir. Kita lihat. Nah, huwa, hum, hiya, hunna sampai nahnu. Ya, huwa dimasukkan inna menjadi innahu. Hum menjadi innahum. Sebenarnya ini sama persis ketika dhamir bertemu dengan
isim. Ketika domir menjadi mudhaf ilaih. Ini sama. Kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum, kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna, kitabuka, kitabukuma, kitabukum. Ini sama. Ya, berarti inna juga begitu. Innahu, innahuma, innahum, innaha, innahuma, Innahunna. innahunna. Apa lanjutannya? Innaka. Innaka, innakuma, Innakum. innakum, innaki, Innakuma. Innakum. innakuma, innakunna. Terus? Innani. Innani, Inni. Inna. innana. Ya, innani atau inni, kemudian innana atau Inna. inna. Ya, jadi inna dan la'alla begitu. Sama seperti domir bertemu dengan isim yang biasa. Mudah ya? Coba yang la'alla. Masukkan ke dalam domir. Huwa, huma, hum. La'alla jadi apa, La'allahum. La'allahu. Terus? La'allahum. Lahum. La'allahuma. La'allahum. Nah, terus? La'allaha. La'allaha, la'allahuma, La'allahunna. la'allahunna. Terus anta? La'allaka. La'allaka, la'allakum, Lahum. La'allakum. Terus? Anti? la'allaki, la'allakunna, La'allakunna. La'allaki, la'allakuma, Kunna. la'allakunna. Terus? La'alli. La'alna. la'alli, La'alli, la'allana. Ya, sahih. la'allana. La'alli, la'allana. Nah, ya, jadi untuk inna dan la'alla kalau masuk dhamir ya normal ya, seperti isim biasa. Nah, baik. Sampai sini wadih. Ada yang mau ditanyakan? Oke, insyaallah. Nah, alhamdulillah. Khalas? Baik. Ini inna dan la'alla. Nah, kemudian di sini ada kaidah-kaidah kecil ya sisanya. Katakanlah ibu ada pertanyaan. A titik-titik am titik-titik-titik. Contohnya aminal Hindi anta amin Pakistan. Apa jawabannya? Ana minal Hindi. Ya, pilih salah satu ya. Ana minal Hindi atau ana min Min Pakistan. bagi. Ya, jadi bukan pakai na'am atau la. Biasanya kan kalau a itu pakai na'am atau la. Ya. Anta talibun jadidun. Ini jawabannya na'am atau Lah. la. Ya, tapi kali ini dikasih pilihan. Dikasih pilihan. Ya, berarti bukan na'am atau la. Di sini apa? Pilih salah satu. Aminal Hindi anta amin Pakistan. Ana aminal Hindi. Misalkan amin Jakarta anti. Amin Surabaya. Jawabannya Amin. Ana min Jakarta. ana min Jakarta atau ana min Surabaya. Ya, jadi seperti itu. Ya, mudah ya. Kelas? Ustadz mau nanya, Nah, kalau misalnya pertanyaan tuh ini kan apakah kamu dari India atau dari Pakistan kan? Kalau misalnya anta minal Hindi itu betul nggak sih Ustaz? Anta minal Hindi min Pakistan, atau nggak boleh? Harus aminal gitu? oh maksudnya alif lamnya gitu Om ya? Bukan. Minnya. Boleh nggak? Ini kan aminal. Baik. Itu boleh nggak? Anta minal Hindi. Oh, boleh, Jadi, boleh. anta Boleh. gitu. Oh, boleh ya? Boleh. Anta minal Hindi am Pakistan, boleh. Aminal Hindi anta amin Pakistan, boleh. Jadi boleh antanya dulu, boleh minnya dulu. Bebas ya. Kayak bahasa Indonesia. Baik. Kita terbiasa misalnya subjeknya di depan gitu. Iya, boleh. Baik. Ada lagi? Kelas? Iya. Kalau sudah
Nah, di sini kita lanjutkan. Ada kaidah kecil lagi. Ya. Ada zu dan zat. Ada zu dan zat. Masih ingat zu? Apa artinya? Milik. Punya. Hah? Memiliki. Punya. Zu ya, yang memiliki bisa. Ya. Dan untuk perempuannya adalah Zat. Zatu. zatu Zati. atau zati. Tergantung. At-talibu dzu khuluqin karimatin. Talib tersebut memiliki Akhlak yang baik. akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Ya. Kalau perempuan pakainya zatu. Ya. At-talibatu zatu khuluqin karimatin. Ya. Hadzal rajulu dzu khuluqin. Hadhil mar'atu zatu khuluqin. Kalau ini sudah belajar, ya kan? Kali ini kita yang baru adalah jamaknya. Ya. Zu satu orang. Kalau jamak apa? Jamaknya adalah zawu. Jamaknya adalah zawu. Ya. Dan perempuan jamaknya adalah zawatu. Tambahkan waw. Zatu jamaknya zawatu. Coba dijamakkan. Hadzal rajulu dzu khuluqin. Dibuat ke jamak jadi gimana, Om? Haula'ir rijalu dzawu khuluqin. Ahsan. Haula'ir rijalu dzawu khuluqin. Yang perempuan gimana jadinya? Nisa'u zawatu khuluqin. Haula'in nisa'u zawatu khuluqin. Ahsan. Sahih. Ya, wadih ya. Ini tinggal jamak saja. Zu jamaknya zawu, zatu jamaknya zawat. Zawat. Baik. Khalas? Nah, kaidah lain, nah ini kaidah kecil juga. Ismun manqus hadafat ya'uhu aslu ghalin wa annathu ghalin. Ya, ini kalimat ghalin. Apa artinya ghalin? Mahal. Ghalin artinya mahal. Mahal. Nah, ya, di sini Ibu lihat ghalin. Nah, biasanya kata itu diakhiri dengan dhammah, ya enggak? Biasanya. Kitabun, qalamun, maktabun, mudarrisun, jadidun. Ya, semuanya dhammah. Tapi untuk ghalin ini pengecualian. Kenapa begitu? Karena aslinya ghalin ini ada ya-nya. Aslinya ghaliyun. Ghaliyun. Aslinya ghaliyun. Tapi susah. Orang Arab susah bilangnya. Ya, ini namanya isim manqus ya. Isim manqus diakhiri dengan ya. Akhirnya karena sulit dihilangkan ya-nya, diganti dengan kasratain. Jadinya ghalin. Al-qalamu ghalin. Hadza ghalin. Nah, jadinya dia kasratain terus. Tapi nggak selalu kasratain. Kadang-kadang ya-nya muncul lagi. Kadang-kadang ya-nya muncul lagi. Kapan? Ya. Ketika dia menggunakan alif dan lam. Ya, kalau dia pakai alif lam, ya-nya muncul lagi. Ghalin menjadi al-ghali. Menjadi al-ghali. Atau ketika dia menjadi muannats. Ghalin menjadi ghaliyatun. Ghaliyatun. Karena pakai tak marbutah, ya-nya muncul lagi. Ghaliyatun. Di sini contohnya yang masih tanpa alif lam dan bukan muannats. Hadzal qalamu ghalin. Nah, kalau yang pakai alif lam, al-qalamul ghali itu muncul. Jamilun. Al-qalamul ghali jamilun. Nah,
Ini kaidah seputar ghalib. Khalas? Wadah ini ghalib. Coba Ustaz. Contoh yang muannas kayaknya ada nih ya. Hadhihi sa'atu ghaliyatun. Nah, jadi tiga contoh. Ya, kalau ini yang tanpa alif lam, ghalin. Di sini contoh yang pakai alif lam, al-ghali. Di sini contoh yang muannas. Ya, kalau muannas pakai alif lam ataupun tidak sama. Ghaliyatun, al-ghaliyatu. Ya, sama, di ayatnya muncul. Nah, buku ini mahal. Apa bahasa Arabnya, Om? Hadal kitab Kitabun ghalin. Hadzal kitabu ghalin. Buku yang mahal tersebut indah. Al-kitabu Al-kitabul apa? Al-kitabul ghali. Ghali jamilun. Nah, jamilun. Nah, ahsan. Baik. Nanti insya Allah ada latihan juga. Dan kaidah yang terakhir ini mudah. 100 dan 1000. Apa bahasa Arabnya 100? mi'ah. Mi'ah. Ya, kalau 1000? Alfun. Apa kaidahnya? Kaidahnya mi'ah dan alf tidak pernah berubah. Mau mudzakkar, mau muannas, mi'ah dan alf ini sama. Mi'ah selalu mi'ah, alf selalu alf. Ya, tidak berubah. Mi'atun atau mi'atu rojulin wa mi'atum ra'atin. Ini mi'ah di rojul dan mi'ah di imra'ah sama, tidak berubah. Mi'ah adalah mi'ah. Nah, di sini cuman dia dikasih tahu bahwa penulisan mi'ah ada dua. Penulisan mi'ah bisa dua-duanya. Bisa pakai alif, bisa tidak pakai alif. Ada sejarahnya memang. Ini perlu diceritakan nggak sejarahnya? Boleh, Udah pernah Ustaz. belum? Hah? Belum pernah ya? Mi'ah dulu bahasa Arab itu tidak pakai titik, tidak pakai harokat, tidak pakai kepala hamzah juga. Jadi orang-orang Arab itu dulu tulisannya misalkan kitabun, tulisannya atau kutubun ya, atau kitabun boleh. Tulisannya adalah, tapi ini ada ininya ya. Nah, kita bun. Ya kira-kira begini. Tanpa titik, tanpa harokat, tanpa embel-embel, jadi cuma garis-garisnya aja. Kemudian makin ke sini bahasa Arab ditemukan titik, ditemukan harokat itu di zaman modern. Penulisan mi'ah kalau tanpa titik dan lain-lain itu mirip seperti minhu. Di sini terlihat ya. Ini kan tanpa titik dan tanpa lain-lain itu. Ini orang bisa baca mi'ah, bisa baca minhu. Akhirnya oleh orang-orang zaman dahulu ditambahkan alif untuk membedakan antara mi'ah dan minhu. Nah, zaman sekarang sudah ada titik, sudah ada harokat, sudah ada kepala hamzah ditemukan. Makanya penulisan mi'ah yang seperti ini tidak diperlukan lagi. Nah, kembali lagi ke awal, mi'ah. Tapi beberapa orang masih menjaga alif di mi'ah dan ini tidak ada masalah. Ya, adapun dalam uang rial, setahu Anda pakainya yang sudah tanpa alif, mi'ah tanpa alif, dan dua-duanya sampai sekarang boleh digunakan. Boleh digunakan. Nah, walaupun saya condong yang sudah tanpa alif. Baik, jelas sejarahnya ya. Sejarah penulisan. Nah, kemudian yang kedua adalah alf. Ya, alf
Ini juga sama, tidak berubah mau muzakkar ataupun muannas. Alfu rajulin, alfu mra'atin. Alfu rajulin, alfu mra'atin. Ini alfnya tidak berubah. Jadi kaidah mi'ah dan alf mereka tidak berubah, tapi dan kaidah ma'dudnya dia majrur. Kata setelahnya itu dia majrur dan mufrad. Jadi tidak perlu diubah ke jamak. Tidak perlu diubah ke jamak. Misalkan 100 murid, gimana jadinya, Om? Mi'atu talib. Mi'atun tolabun, tulabin. Nggak usah diubah ke jamak. Tolab. Ya, Mi'atu Talibun. tolobin, majrur. tolibin. Talibin. Mi'atu talibin. 1000 murid. Tolibin. Alfu talibin. Ya, jadi dia majrur mufrad. Nggak usah diubah-ubah ke jamak. Lebih mudah malah ya. Jadi 100 dan 1000 ini lebih mudah karena tidak harus tahu jamaknya. Tapi kalau tadi 3 sampai 99, ya itu harus pakai jamak. Tis'una tulabin, isyruna, afwan tulaban ya. Isyruna, tis'atu tulabin, isyruna taliban. Ini sudah harus merojaah. 3 sampai 9 dia jamak majrur, kemudian sisanya itu mufrad mansub. Isyruna taliban, wahidun wa isyruna taliban. Tapi kalau untuk mi'ah dan alf, ini terakhirnya majrur mufrad. Talibin, alfu talibin, mi'atu talibin. Nah, mungkin nanti di akhir kita akan simpulkan masalah adat. Baik. Itulah kaidah untuk hari ini. Silakan, kalau ada pertanyaan dulu seputar kaidah. Kelas? Wadah? Oke, Ustaz, insyaallah. Baik, tinggal prakteknya saja. Ya, di sini ada hiwar. Bismillahirrahmanirrahim. Antara Hashim dan Mudarris. Talidna ba'di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. كيف حالك يا أستاذ؟ لعلك بخير. كيف حالك يا أستاذ؟ لعلك بخير. Nah, ini maknanya jelas ya. La'allaka bi khair berarti semoga kamu baik saja. Sesungguhnya. Semoga kamu baik-baik saja. Ya, kata Mudarris, alhamdulillah. Wa kaifa haluka anta ya Hashimu? Ana uhibbuka Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa Kaifa haluka ya Hashim? Saya Hashim. Ya. Ana uhibbuka. Ana uhibbuka katsiran ya Hashim. Ya Hashim. Nah, ana uhibbuka katsiran ya Hashim. Innaka, nah ini pakai inna, pakai penekanan. Innaka talibun zakiyyun wa mujtahidun wa dhu khuluqin. Innaka talibun zakiyyun wa mujtahidun wa dhu khuluqin. Maknanya jelas ini, Om? Jelas. Insyaallah. Sesungguhnya kamu adalah murid yang pintar, sungguh-sungguh, khuluqin dan berakhlak.
Amin Pakistan anta am minal Hindi ya Hashim. Aman Pakistan Ya Hashim. Hashim. Inni minal Hindi. Ini minal Hindi. Nah, ini dikasih inna lagi, tapi bertemu dengan domir. Ya, sesungguhnya saya dari India. Ya, mungkin tidak semua kita terjemahkan, ya. Tapi jangan tinggalkan satu kata pun dalam hewar ini yang tidak Ibu pahami. Silahkan ditanyakan. Ya, pasti dikasih tahu. Ya, bukan aib bertanya di dalam kelas. Justru yang aib adalah kalau malu bertanya. La yanalul ilm mustahin wala mustakbir. Tidak mendapatkan ilmu orang yang malu-malu ataupun yang sombong. Jadi silahkan ditanyakan. Ya, silahkan. Ya, Ustaz, ini yang ada kata-kata ini minal Hindi. Oke. Maksudnya inani ya Ustaz ya? Nah, Apa? innani dan inni. Itu boleh dua-duanya. Innani dan inni. Jadi ada penekanan di situ. Sama seperti innana dan inna. Ya, dua-duanya boleh. Nah, Maksudnya di sini dia menekankan bahwa dia sungguh-sungguh dari India, begitu Ustaz? nah, betul. Sesungguhnya saya dari India. Sesungguhnya saya dari India. Sebenarnya dia boleh bilang ana minal Hindi. Tapi di sini ditekankan lagi. Ini minal Hindi. Baik. Kelas? Untuk perbedaan al-Hindia sama Hindi apa Ustaz? Minal Hindia yang atas, di bawah kan ini minal Hindi, nggak pakai ya. Oke. Tidaknya buat Nah, yang atas, yang benar Hindi saja. Yang benar adalah Hindi saja. Adapun yang atas ini ya-nya nyambungnya ke Hashim. Ya Hashim. Oh ya, ya Hashim. Ya Hashim, bukan Hindia. Nah. Ahsan. Baik. Kelas? Mudarrisnya bertanya lagi. وزميلك الذي خرج معك الآن من الفصل أهو أيضا من الهند وزميلك الذي خرج معك الآن من الفصل أهو أيضا من الهند Minal Hindi. لا إنه من باكستان La innahu minal طيب ya, yang di sini wadih? Ya, mungkin mirip ya. Pakistan dan India mirip. Dan kawanmu yang keluar sekarang dari kelas, apakah dari India juga? Tidak. Ya, dia sesungguhnya ia dari Pakistan. Mudarrisnya bertanya lagi kepada Hashim, Inna sa'ataka jamilatun ya Hashimu. Aminal yabani hiya. Inna sa'ata jamilatun ya Hashim. La innaha minal Hindi. Nah, ya. Jadi jamnya biasanya jamnya dari Jepang ya kan? Tapi yang ini jamnya dari India. Dari India. Jamnya yang ini dari India. Nah. Aghaliyatun hiya am rakhisatun? Nah, ini kenapa pakai tak marbutah di sini? Karena muannas. Karena kembali kepada jamnya. Sa'ah muannas. Karena sa'ah muannas. Ghaliyatun am rakhisah? Mahal atau murah? Atau murah. Rakhisatun itu dari rakhisun artinya murah. Nah, baik.
Innaha rakhisatun jiddan. Innaha bimi'ati rubiyatin faqat. Satun jiddan. Innaha bimi'ati rubiyatin faqat. Biyatin fakot. Itu jamnya mahal atau murah? Murah. Murah. Berapa harganya? 100 saja. 100 rupiah. 100 rupiah atau rupiah? Rupiah, Oke, mata uang mata uang India. Ya, belinya di India ya. Ini rupiah. Rupiah juga sama. Rupiah bahasa Arabnya adalah rubi ya. Sama Rupiah ya, Ustaz. bahasa Arabnya adalah rubi ya. Sama. Tapi nggak mungkin harganya 100 rupiah. Permen aja lebih mahal. Baik. Kam akhan laka ya Hashimu? Hashimu. Aha. Li thalathatu ikhwatin. Li thalathatu ikhwatin. Atullabun hum? Atulabun. La innahum tujjarun. innahum tujjar. Baik. Ya. Ada berapa saudaranya? Ada 3. 3. Profesinya adalah Pedagang. pedagang. Nah, Dagang. kemudian ditanya lagi sama mudarris. Wa kam ukhtan lak? Wa kam Wa kam ukhtan laka? Wa kam Li arba'u akhawatin. li Nah, afil hindi hunnal ana? La, innahunna bil madinatil munawwarati ma'a abi wa ummi. La innahunna bil madinatil munawwarati ma'a abi wa ummi. Ya. Jadi dari tadi ini innanya dimasukkan ke dhamir. Ya, semuanya ditambahkan inna. Innahunna, innani, innaka, innahum. Nah, Maaf Ustaz, Mhm. ini innahuna atau innahana ya? Innahunna. Huna. Innahunna. Ya, sama seperti yang isim tadi. Kita buha, kita buhuma, kita buhunna. Di sini juga innahunna. Nah, Innahunna hunna. Gimana Ustadz itu? Innahunna hunna. innahunna huna. Bedain ya. Innahunna huna bil madinatil munawwarah. Nah, jadi inna kalau bertemu domir ya domirnya harokatnya tetap tidak berubah menjadi mansub, tidak bisa diubah kalau domir harokatnya. Kalau isim dia berubah, tapi kalau domir dia tidak berubah. Istilah nahunya adalah mabni, tidak berubah. Baik. Tadi ya, at-talibatun hunna. At-talibatun hunna. La innahunna mudarrisatun bil madrasati tsanawiyyati. Innahunna madrasatun Mudarrisatun bil Mudarrisatil dari satil tsanawiyah. saniyah. Hati-hati. Innahunna mudarrisatun bil madrasati tsanawiyyati. Innahunna Jangan dibalik. Kalau mudarris artinya guru, kalau madrasah artinya sekolah. Jangan dibalik. Ya. La innahunna mudarrisatun bil madrasati tsanawiyyati. La
Inna Hunna Sanawiyat. Mudarrisatun bil madrasah. Ya, mudarrisatun bil madrasah. Nah, baik. Ini tentang hiwar. Mungkin kita praktekkan lagi. Ana mungkin sebagai Hashim. Kemudian Ustadz boleh Abdullah. bertanya ya Ustadz, Silakan. kenapa di sini pakai bil semua ya, bukan fi ya Ustadz? Boleh. Kayak Boleh. bil madiyati, terus ada bil madrasatu. Bil Itu madrasati. bi itu apa ya Ustadz? Bi itu harfu jar juga, yang artinya kalau di sini sebagai di. Di. Ana talibun bil jami'ah. Saya siswa atau saya pelajar di sebuah universitas. Jadi bi ini artinya di juga sama. Bil Madinah. Bil jami'ah. Ya, kalau di bahasa Inggris ada in, ada at. Ya. Ada in, ada at. Apa bedanya? Innya ya Penggunaan di dalam. Aha. Kalau at itu di sekitar ya. Ya mirip seperti itu. Tapi kalau diartikan ke Indonesia di juga, ya kan? Cuman kalau in Tapi di kadang-kadang benar-benar di dalam gitu kan, benar-benar di dalamnya. Terus kalau kayak tadi V itu benar-benar di dalamnya. Tapi kalau B itu juga di sebenarnya artinya. Tapi tidak bisa kalau ibu pakai di dalam pakai B itu kadang-kadang kurang sesuai. Tapi di juga bisa dipakai ba tadi B. Nah. Apa lagi tadi ya? Kalau setelah bi itu dia menjadi kasroh atau bagaimana Ustadz? Sama dia seperti V, setelahnya menjadi majrur. Berarti yang tadi yang bil madrasati ya, bukan madrasatu ya Ustadz? Nah, bil madrasati, bil madinati, bil jamiati. Nah, karena bi juga harfu jar. Nah, jadi ini ada harfu jar baru ya? Iya. Baik. Nah, dimasukkan ke kawan-kawan harfu jar yang kemarin. Cuman karena dia harfu jar, kadang-kadang artinya tidak selalu sama. Ya, harfu jar itu maknanya menyesuaikan. Kadang-kadang bi bisa berarti dengan. Aktubu bil qalami. Saya menulis dengan pulpen. Itu juga bisa. Jadi tergantung konteks. Baik. Ada Kalau lagi? saya pergi dengan bisa juga ya Ustadz pakai bi juga ya. Saya pergi dengan teman. Bisa. Berarti Saya bisa pergi pakai dengan bi juga di mobil. sini. Bisa pakai bi. Kadang-kadang ma'a ya. Kalau dengan itu ma'a. Tapi pakai bi juga bisa. Misalkan seperti pakai bis gitu ya. Dengan bis, dengan menggunakan bis, dengan menggunakan mobil. Adhabu atau dhahabtu bis sayyarati dhahabtu bil hafilati. Itu juga pakai bi. Berarti bisa dikatakan bi ini bersambung dengan kata benda. Bisa. Nah, bersambung dengan isim. Dengan isim. Isim lebih umum dibanding kata benda. Ya, bisa benda, bisa dhamir. Yang penting isim. Ustaz, al-hadha kalimatu sahihun, masalan bibatam, tanya panjang, au bibatam. Ustadz, mungkin Panjang bisa apa, pakai bahasa Indonesia aja Ustadz, biar kita juga kan dapat ilmunya. Ya. Afwan Tadi ya. pertanyaannya. Jadi kita bisa Batam. paham lah, kita belum lancar. Salah. Nah, maksudnya adalah Batam pakai panjang atau pendek. Ya, afdalnya panjang. Batam. Penulisan yang seperti itu biasanya pakai alif karena orang Arab tanpa harokat biasanya. Kalau nggak pakai alif ntar suka-suka dikasihnya bitem atau butem.
Makanya kita kasih alif ba. Nah. Ya, sudah ya. Praktek kita hiwar. Ya, saya menjadi Hashim, kemudian Antuna menjadi mudarris. Ya. Wahid, itsnan, tsalatsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كيف حالك يا أستاذ؟ لعلك بخير. Alhamdulillah. Ya Hashim, ana Minal Hindi. وزميلك الذي خرج معك الآن أصلي وهو أيضا من الهندي. لا إنه من باكستان. Nah. إنك ساعة جميلة يا هاشم من اليابان هي من البيان هي لا إنها من الهند. غالية هي أمزة رخيصة. إنها رخيصة جدا. إنها ب100 روبية فقط. لي 3 إخوة. لا إنهم تجار. وكم أختا لك؟ لي 4 أخوات. لا إنهن هنا بالمدينة المنورة مع أبي وأمي. لا إنهن مدرسات بالمدرسة الثانوية. لا إنهن مدرسات بالمدرسة الثانوية. نعم. طيب gantian. Ana menjadi mudarris. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya Ustaz? Alhamdulillah. Wa kaifa haluka anta ya Hashim? Ana uhibbuka katsiran ya Hashim. Innaka talibun zakiyyun wa mujtahidun wa dhu khuluqin. أمن باكستان أنت أم من الهند يا هاشم؟ إني من الهند. وزميلك الذي خرج معك الآن من الفصل أهو أيضا من الهند؟ لا إنه من باكستان. إن ساعتك جميلة يا هاشم أمن اليابان هي؟ لا إنها من الهند. أغالية هي أم رخيصة؟ إنها رخيصة جدا. إنها ب100 روبية فقط. Ya, faqat itu apa artinya? Saja. Saja. Ya. Kam akhan laka ya Hashimu? Atullabun hum? لا وكم أختا لك؟ لي 4 أخوات. أفي الهند هن الآن؟ لا إنهن هنا بالمدينة المنورة مع أبي وأمي. نعم. أطالبات هن؟ إنهن مدرسات بالمدرسة الثانوية.
wa Nawiyat. sanawiyatu. Sanawiyati. Nah, baik. Kelas untuk hiwar ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, ini ada. Kalau tidak ada, ini ada pertanyaan tentang hiwar untuk ibu-ibu sekalian. Ajib anil asilatil atiyah. Ada pertanyaan, tapi jawabannya ada di hiwar. Pertanyaan, jawabannya sesuai yang ada di hiwar. Misalkan nomor 1, min aina Hashimu, min aina Hashimu. Coba Ummu Faiz. Hashim min Hindi. Hashimu minal Hindi. Ahsan. Atau huwa Huwa min Hindi. sahih. Ahsan. Ayuhibbuhul mudarrisu, ayuhibbuhul mudarrisu. Ya Ibu Dewi. Ibu dari surga. Yuhibbuhu maksudnya adalah menyukainya atau mencintainya. Naam. Nah, ahsan. Naam yuhibbuhu al-mudarris. Ini fi'il mudhari'. Belum belajar. Kemudian Ibu Erna, min aina sa'atuhu? Hiya minal Hindi. Hiya minal Hindi. Wala minal Yaban. Ustaz? Minal Hindi am minal Yaban? Minal Hindi. Minal Hindi, jangan ragu-ragu ya. Hiya minal Hindi. Mencerna dulu, Ustaz. Mencerna. Mencerna baru. Baik. Bikam hiya, Ibu Murni? Bentar Kalau Ustaz, masih belum. Kalau bikam itu berarti harganya. Harganya ya Ustaz ya. Nah, Masih belum Ustaz. Perlu bantuan. ada di hiwar yang halaman kedua. Halaman 10. Dapat? Halaman 10. Ya. Di situ mudaris bertanya pertanyaan kedua, aghaliyatun hiya am rakhisatun? Hasyim menjawab, innaha rakhisatun jiddan. Innaha bimi'atin rubiyatin faqat. Ahsan. Ya. Jadi berapa harganya? Harganya 100 rupiah saja. 100 rupiah. Nah, ahsan. Nomor 5, kam akhan lahu, Ibu Rizka. Ibu Rizka ada? Baik, saya lewat dulu Ibu Ungki. Aku lagi di perjalanan Jepang. Oh, nah, afwan. Hati-hati di jalan. Ibu Meita. Kam akhulahu. Kam akhan lahu. Nah. Bentar Ustaz. Berapa? Salasu ihwah. Salah itu apa salah satu? Salah satu ihwah. Nah, lahu salah satu Ihwah. Nah, ahsan. Ahsan. Mufidah. Rakam 6. Kam ukhtan lahu. Lahu arba'u akhawatin. Lahu arba'u akhwatin. Nah, ahsan.
Sisanya menyimak ya. Ibu Nung. Anak Bu Nung silakan rekam sabah. Iya ada, sudah ada. Anak sudah ada. Itu jawabannya Aina akhawatuhu. Huna bil Madinatil Munawwarah. Sahih. Hunna bil Madinatil Munawwarah. Ya, jelas ya. Ini tamrin pertama ini memang fahmul maqru, ya, latihan memahami apa yang sudah dibaca. Baik, tamrin nomor 2. Bentar, Ustaz. Lagi ditulis. Oh, lagi ditulis. Nah, Boleh. Udah nyampe nomor berapa? udah lah, Ana scroll. Tanya wajib itu biasanya PR ya. Iya, wajib itu PR. Ada yang bilang wajib. Nah, ya, bisa di screenshot, bisa lihat rekaman nanti. Ya. Ini ajib ya, bukan wajib. Ini ajib. Jawablah. Kalau wajib, ntar beda lagi tulisannya. Ya. Baik. رقم 2 ضع هذه العلامة علامة صح أمام الجمل الصحيحة وهذه العلامة X أمام الجمل التي ليست صحيحة. Ada 2 jumlah ya, ini A, B, ada alif dan ba, alif dan ba, alif dan ba. Ini ada salah satu yang benar dan satu yang salah. Ya, jadi dikasih checklist untuk yang benar, dikasih X untuk yang salah, sesuai dengan cerita. Ya, jangan bikin cerita sendiri. Mungkin masing-masing dikerjakan dulu, boleh dikerjakan dalam waktu 4 menit. Nah, tafadhali. Apa Ustaz cuma dikasih tanda benar atau salah ya Ustaz ya? Cuma checklist dan silang. Nah Ustaz. Keren. Yang sudah bilang khalas ya. Khalas, Pak. 1, Khalas. 2, 3. Ustaz, mau tanya Ustaz. Itu yang nomor 3, saatun bil itu Kak, bi alfun itu dia karena bi itu ya, maksudnya hafuzar ya? Iya, harfujar. Itu alfunnya jadinya alfin atau gimana? Alfi. Oh, alfi, oh gitu. Alfi tanpa tanwin ya, karena dia mudhaf. Oh. Sa'atuhu. Sa'atuhu
Bi-alfi rubiyatin. Rubiyatin. Nah, Hmm. ya Ustaz. Nah, ini kan bi artinya lain lagi kan, bukan di. Ini bi artinya dengan. Bisa didapat dengan 1.000 rupiah. Yang lain yang sudah bilang khalas? Kelas Ustaz. Nah, 4. Ustaz. 5. Khalas Ustaz. 6. 6. Ya. Ada lagi yang belum? Ya, kita bahas ya. Menit Hashimu nomor 1 Hashimu talibun kaslanu atau Hashimu talibun mujtahidun. Hasimu talibun mujtahidun. Ada yang jawab kaslan? Ya, begini ya. Kaslannya X, mujtahidnya ceklis. Benar. Ahsan. Raqam 2 sa'atuhu rakhisatun atau sa'atuhu ghaliyatun. Sa'atuhu rakhisatun. Sa'atuhu rakhisatun. Sahih. Kemudian yang 3 sa'atuhu bi alfi rubiyatin atau sa'atuhu bi mi'ati rubiyatin. Sa'atuhu Alif atau ba? Ba yang benar. Apa dua-duanya? Ba. Ba yang benar Ustaz. Yang ba ya. Nggak bisa dua-duanya juga. Iya, benar. Akhawatuhu bil madinatil munawwarah atau akhawatuhu bil hindi. Akhawatuhu bil madinati munawwarah. Ahsan. Ya, di Madinah. Jadi begini jawabannya. Ini betul X, betul X. X salah, X benar, X benar. Baik. Kelas? Mudah ya. Yang nomor 3 ini suruh ta'ammal. Disuruh ta'ammal. Ma yali. Ini mungkin ibu-ibu sudah tahu semua. Inna ketemu huwa jadi innahu. Hiya jadi innaha. Kemudian anta jadi innaka. Anti innaki. Ana kalau ana innani atau inna. Ya, kalau innana malah nahnu. Oh, ini harus ke kiri ya. Ya, hum. Innahum. Hunna. Innahunna. Antum. Innakum. Antunna. Innakunna. Nahnu. Nah, ini baru innana atau inna. Ya. Jelas ya? Yang di sini adalah praktek. Di sini adalah praktek mengganti domir tadi apabila dimasukkan inna jadinya apa? Jadinya bagaimana? Misalkan
Nomor 1, jamaatkan dulu. Huwa tajirun. Jadinya apa, Innahum. Innahum. Innahu Lanjut ya. Innahu. Innahu tajirun. Innahu tajirun. Tajiran. Tajirun. Khabar. Innahu Tajir. tajirun. Nah, wadah ya. Misalkan nomor 2 jadinya apa, Delvi? Baik, masih kurang kondusif mungkin. Silakan. Innani talib. Innani talibun atau inni talibun. Ahsan. Kemudian Ummu Faiz. Hum minal Yaban. Hum minal yabani. Jadi innahum minal yabani. Innahum minal Yabani. Sahih. Rakam 4. Ibu Dewi. Innakum askiya'u. Innakum azkiya'u. Azkiya jama dari Apa ya? Zakiyun. Zakiyun. Ya, cerdas. Zakiyun. Zakiyun apa ya? Cerdas, pintar. Pintar. Nah, anta talibun Oh, zaki. ini jamaknya Ustadz Ini ya? jamaknya. Jamaknya azkiya. Zakiyun, zakiyani, azkiya'u. Nah, Jamaknya. kayak agniya ya, ghaniyun, ghaniyani, aghniya'u. Satu wazan. Baik. Ibu Erna, rakam 5. Innaha mutazawwijatun. Innaha mutazawwijatun. Sahih. Rakam 6. Ibu Murni. Innana muslimun. Ahsan. Innana muslimuna. Ini bisa innana, bisa juga Inna. inna. Nah, Innana. Ibu Rizka. Baik, Ibu Meita. Ibu Meita. Nah, Mufidah. Afwan Ibu Ustaz, Meita dulu ya, silakan. nomor 7 ya Ustaz. Nah, rakam 7. Inna kunna Inna kunna mujtahidah. mujtahidatun. Jamak. Mujtahidatun. Nah, minnahunna mujtahidatun. Sahih. Kemudian Mufidah. Innahunna muslimatun. Innahunna muslimatun. Ini Mufidah mau dipanggil Mufidah atau Ibu Mufidah? Nggak usah pakai ibu Ustadz. Masuk pakai Ibu ya. Ini anak Ibu Vivi kan ya? Iya. Baik. Suka ke bawah. Ibu Nung. Innaki rajulun ghaniyun. Innaki apa innaka? Innaka ya? Innaka. Ya innaka rajulun. Apaan. Nah. Innaka rajulun ghaniyun. Sahih. Sudah semua ini? Baik. Delvi lagi. Innaki zakiyatun. Innaki zakiyatun. Nah. Ahsan. Masya Allah. Sudah lancar ya. Ini penggunaan inna dan la'alla yang bertemu dengan dhamir. Mungkin bab ini tidak habis satu pertemuan, kita bagi 2. PR-nya coba kita lihat.
PR-nya tidak ada mufradat. PR-nya tidak ada mufradat, tapi praktek la'alla. Praktek la'alla. Kita bisa lihat mungkin di tamrin ke berapa yang ada wajibnya, Om? Ada di sini ya. Tamrin ke 10. Tamrin ke 10. Tapi sebelum masuk ke tamrin 10, ya di sini ada prakteknya nggak ya? Iya, nggak ada. Jadi langsung ke tamrin 10-nya la'alla. Sama seperti inna tadi. Sama seperti inna. Jadi dimasukkan la'alla ke dhamir. Dimasukkan ke la'alla ke dhamir, tapi ada juga yang ism zahir. Ada yang dhamir, ada yang isim zahir. Kalau yang dhamir kayak inna tadi, innaka, innahuma, innahu, innahuma, innahum, innaha, innahuma, innahunna. Kalau la'alla, la'allahu, la'allahuma, la'allahum, la'allaha, la'allahuma, la'allahunna. Tulis. Yang isim zahir, gimana Om? Kaidahnya? Ini satu mudzakkar. Hah? Lahu. La'alla al-mudiru fi ghurfatihi, jadinya apa? La'allahu fi. La'allahu Ustaz, bukan? Enggak diubah ke dhamir. Kan kalau huwa la'allahu, tapi kalau mudir tetap mudir, tapi Mudira. aha, mudiro ya, mudiro. Mudiro. Ya, orang Padang ya? Ya, saya Padang Ra. Gitu ya Bu Erna ya. Al-mudiru jadi mudiro. Ya, la'allal mudiro fi ghurfatihi. Nah, jadi mansub. Jadi mansub. Ini kaidah yang awal. Iya. Lupa. Kalau isim zahir dia mansub. Kalau yang dhamir baru tadi dimasukkan ke dhamir. Dhamirnya. Jelas ya? Ustadz, Ini- la'alanya dari mana Ustadz? La'allanya, ini soalnya. Adkhil la'alla 'alal jumalil atiyah. Masukkan la'alla Oh, ke dalam masukkan jumlah la'alla. berikut ini. Nah, ilman bi anna la'alla min akhawati inna. Dengan ketahuilah bahwa la'alla termasuk dari akhwat inna. Dari inna juga sama kaidahnya seperti inna. Nah, baik. Ya, sudah. Jadi dimulai dengan kata-kata la'alla ya Ustadz ya? Dimulai dengan kata la'alla. Nah, la'allanya dimasukkan ke kalimat di bawah. Kalimat. Isim zahirnya. Ya, ada yang dhamir, ada yang isim zahir. Isim zahir itu yang begini maksudnya. Isim muncul beneran gitu ya. Yang bukan dhamir, bukan kata ganti. Baik. Kelas? Halas. Mudah ya hari ini ya, alhamdulillah. Kaidah besarnya hanya inna dan la'alla saja. Inna, la'alla. Ya, yang membuat kata setelahnya menjadi mansub. Tapi kalau dhamir ya tinggal dimasukkan ke dhamir. Sisanya hanya kaidah-kaidah kecil. Tapi mungkin untuk faidah sebenarnya bukan hanya inna dan la'alla, ada akhwatnya yang lain. Ya, jadi ada inna, kemudian ada anna. Anna itu bahwasanya, samping aja ya. Inna wa anna, ada la'alla. La'alla tadi semoga atau sepertinya. Ada laita. Laita juga artinya semoga. Apa bedanya sama la'alla kalau gitu? La'alla semoga Mudzakkar. bukan mudzakkar muannas ya. Istihadnya kurang benar. Afwan. La'alla dan laita sama-sama semoga.
Kalau dalam bahasa Arab, la'alla litaraji, laita litamanni. Apa itu? La'alla litaraji. Taraji itu mengharapkan sesuatu yang mungkin terjadi. La'alla. La'alla. La'allakum bi khair. Semoga antum baik-baik saja. Kalau laita mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Contohnya, semoga hari kemarin kembali lagi. Pernah dengar ayat ya laitani kuntu turaba. Nah, itu mengharapkan seandainya dahulu dia menjadi pasir, menjadi debu. Ya, tidak bisa, tidak mungkin. Laita ini tidak mungkin. Seperti mengharapkan hal-hal yang sudah lewat. Ini pakai laita. Baik. Ada lagi ka'anna. Ka'anna ini litashbih. Ka'anna itu untuk mentashbih. Mentashbih itu menyerupai. Ka'annaka asadun. Seolah-olah kamu seperti singa. Ka'annaka ustadun. Kok kamu kayak ustadz misalnya. Nah, ini ka'anna. Kaidahnya sama. Apa itu Kak Ustaz? Ka'anna seandainya. Nah, bukan seandainya, seperti. Menyerupai. Apa nyambung ke anda gitu nggak? Andaikan itu beda ya Ustaz? Andai coba apa dilengkapi dulu ya. Kadang-kadang kan andaikan itu disambungkan ke itu juga. Andaikan dirimu itu seorang pelajar gitu namanya. Mungkin dia sekarang udah ini apa udah nggak andaikan kamu itu dulu berangkat ke sana begitu Ustaz. Oh enggak. Kalau ini menyerupai. Ini menyerupai. Contohnya tadi gimana Ustaz? Contohnya misalkan ustadznya marah seperti singa gitu ya. Waduh, ngeri juga sih. Al-ustadzu ghadbanu. Al-ustadzu ghadbanu ka'annahu asadun. Nah, gitu ya. Ka'annahu asadun. Seolah-olah dia, bukan seolah-olah, dia seperti singa. Dia marah seperti singa gitu. Dia marah seperti singa. Nah, kayak gitu. Kemudian yang terakhir adalah lakinna. Lakinna ini artinya tetapi. Kaidahnya sama. Semua ini kaidahnya sama seperti inna dan la'alla. Inna wa anna. Sebenarnya inna dan anna sama ya. Inna, anna, la'alla, laita, ka'anna, lakinna. Ini satu kelompok. Dan akan dibahas. Insya Allah akan dibahas semuanya pada tempatnya. Ya, bahwasanya inna, anna, la'alla, laita, ka'anna, dan lakinna ini satu kaidah. Ya, kalau ka'anna seperti, tapi kalau lakinna ini tetapi. Aks al-mutawakka. Tetapi itu biasanya aksul mutawakka itu dalam bahasa Indonesia kebalikan dari yang ibu pikirkan. Itu pakai tetapi. Contohnya, at-tullabu katsirun lakinnal fasla shaghirun. Misalkan gitu. Muridnya banyak. Kalau muridnya banyak harusnya kelasnya besar atau kecil? Besar. Tapi kelasnya kecil. Ya, berarti pakai lakinna. Lakinnal fasla shaghirun. Kayak gitu. Nah, insya Allah ada pembahasannya sendiri, tapi ini cuman mau Anda sampaikan saja sebagai satu kesatuan gitu ya. Kadang-kadang buku ini memang nyicil. Semuanya ini nyicil, cuman kalau yang seperti ini baiknya disampaikan di awal. Jadi semua ini sebenarnya adalah satu kaidah. Namanya inna wa akhawatuha. Inna wa akhawatuha. Ini nama kaidahnya, nama babnya. Akhwat itu kan saudara-saudaranya, ya kan?
Ini ada Inna. kaidah inna dan saudara-saudaranya. Jadi semua ini adalah akhwat inna. La'alla min akhwati inna. Laita min akhwati inna. Ka'anna min akhwati inna. Di antara saudaranya si inna tadi. Nah. Baik. Sudah? Yes. Sudah, insya Allah cukup ya untuk hari ini. Itu saja kaidah untuk hari ini. Yang besar adalah inna wa akhwatuha. Di bab ini kita prakteknya inna dan la'alla. Kemudian ada kaidah-kaidah kecil, yang lain ada alf, ada mi'ah, ya, yang mereka tidak pernah berubah kalau bertemu dengan mu'annas maupun muzakkar. Kemudian ada zu dan zat. Apa jamaknya zu? Zawu. Zawu. Kalau zatu? Jawatu. Zawatu. Ya. Dan terakhir ada ghalin. Apa artinya ghalin? Mahal. Kalau mu'annas? Goli. Ghaliyatu. Ghaliyatun. Ghaliyatun. Ya. Jadi ghalin ini aslinya ada ya. Muncul kalau pakai alif lam, al-ghali. Kalau mu'annas menjadi ghaliyatun. Ghaliyatun. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita coba dulu untuk hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa PR-nya hanya satu, PR tulis saja. Yang ini. Tulis kan Ustaz? Tulis. Iya. Nah. Tulis, difoto dan dilampirkan di classroom. Lebih kurangnya mohon maaf. Hadza wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Wa iyyakum wal jami'.